Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwita Priyana, NPM 2020 14500 dari kelompok 5 aplikasi kewirausahaan yang beranggotakan 1. Nurida Lubis, 2. Yoga Prikarsa, dan 3. Nabila Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis saya, yaitu Banana Nage, yang merupakan produk makanan yang berbahan dasar pisang. Alasan menamai produk kami dengan sebutan Banana Nage ini sendiri karena produk makanan yang kami buat ini memang berbahan baku utama pisang. Sedangkan nageh di sini berarti menginginkan, di mana menginginkannya secara berulang. Sehingga Banana Nage ini dapat diproduksi sesuai dengan keinginan customer yang dalam 3 hari saja sudah mampu menjual sebanyak lebih dari 100.000 kemasan. Sesuai dengan BMC, maka selanjutnya ada customer segment, mana customer segment di sini adalah target pasarnya itu siapa. Jadi target pasar dari kami itu pertama ada offline store seperti toko oleh-oleh, yang kedua lalu ada marketplace seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ibu-ibu usia 20-40 tahun, lalu yang terakhir itu ada anak-anak usia remaja dari 15 tahun sampai 20 tahun. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Pikarsa, NPM saya 2020 14 50 10 83. Saya akan membahas tentang value proposition atau proposition nilai. Value proposition produk kami dari Banana Pisang Nage ini menjual berbagai macam rasa agar semua orang dapat mencobanya. Contohnya ketika ada seseorang yang tidak menyukai rasa keju, dia bisa mencobanya dengan rasa yang lain seperti coklat. Keripik tersebut juga memiliki tahanan yang cukup lama, bisa sebagai oleh-oleh. Selain itu, harga keripik itu juga sangat terjangkau dan relatif murah. Selanjutnya ada key partners, mitra utama. Mitra utama dalam bisnis kami ini salah satunya suppliernya dari supplier bahan baku, yang dimana bahan baku tersebut didapat dari pasar tradisional yang biasa memasok bumbu-bumbu yang berkualitas. Yang kedua, pemasok pisang juga berasal dari supplier bahan baku dan pemasok kemasan. Yang kedua, pemasaran produk. Pemasaran produk, kita memasarkan produk kita kepada reseller, toko, marketplace yang bisa dibilang Shopee atau juga ojek online. Key activities, yang dimana keripik pisang Banana Nage ini melakukan aktivitas yang pertama, yaitu budidaya pisang terlebih dahulu. Setelah panen, maka buah pisang akan diolah menjadi keripik pisang dengan berbagai aneka rasa. Setelah itu melakukan promosi di berbagai media sosial dan menjualnya. Seperti yang kita lihat di BMC kelompok kami, key activities adalah aktivitas utama yang dimana terbagi menjadi 2, yaitu produk dan pemasaran. Dari produk tersebut, produk kita diolah dengan pisang menjadi keripik aneka rasa menggunakan buah pisang yang masih fresh dan bahan bakunya yang berkualitas. Untuk pemasarannya dilakukan secara online melalui sosial media, marketplace, dan toko-toko lainnya. Kalau untuk offline-nya, kami menyediakan sebuah brosur atau yang dimana brosur tersebut bisa menarik para customer. Hai, perkenalkan nama saya Nurida Lubis, NPM 2020 1450 1047. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu key resource, menggambarkan fasilitas atau aset-aset penting untuk menentukan keberhasilan dalam pengoperasian bisnis termasuk sumber daya fisik. Key resource kami terdiri dari bahan baku, alat produksi, karyawan, dan modal.
Customer relationship adalah strategi sebuah perusahaan untuk menjalin hubungan baik terhadap pelanggan yang bertujuan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan mendapatkan pelanggan-pelanggan baru dengan cara memberikan promo-promo menarik kepada pelanggan, memberikan servis yang terbaik untuk pelanggan, dan mempertahankan produk kualitas Banana Nage. Channel menggabungkan semua channel di saluran media agar dapat ditemukan oleh pelanggan dengan mudah melalui promosi satu, sosial media seperti postingan WhatsApp, IG, Instagram, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Kedua, melalui bazar atau pameran. Dan yang ketiga, melalui penjualan online dan offline. Baik, saya Nabila Dewi Safitri, MPM 2020 1450 1085, ingin melanjutkan penjelasannya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstruktur atau struktur biaya. Jadi untuk membuat keripik pisang Banana Nage ini, kami akan mengeluarkan modal sebesar kurang lebih 10 juta. Yang dimana modal itu akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama seperti untuk bahan baku sebesar 40% atau sekitar 4 jutaan. Yang kedua untuk biaya produksinya sebesar 25% atau sekitar 2.500.000-an. Yang ketiga itu ada biaya kemasan dan pemasaran. Biaya pemasaran di sini baik offline dan online ya, sebesar 15% atau sekitar 1.500.000. Dan yang terakhir ada biaya gaji karyawan. Tentu kita pasti akan memerlukan bantuan untuk memproduksi ini kan. Jadi kita ada nih biaya gaji karyawannya sebesar 20% atau sekitar 2 juta rupiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revenue stream atau arus pendapatan. Jadi produk keripik pisang Banana Nage ini mendapatkan pendapatannya dari hasil penjualan tersebut. Hasil dari penjualan tersebut bisa dari online seperti Instagram, Facebook, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan e-commerce lainnya. Sedangkan kalau misalnya penjualan dari offline itu biasanya kita mengikuti acara-acara atau event-event seperti bazar, terus kayak CFD tuh yang setiap minggunya, dan biasanya kita juga mempromosikan di sekitar lingkungan kita. Terus pendapatan kita juga bisa dari dari reseller, dimana orang-orang yang ingin membeli untuk dijual kembali, kita akan memberikan harga khusus untuk para reseller ini. Baik, demikianlah presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Adapun saran atau kritik bisa kalian komen di bawah ini ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.